Summertime datang di Eropa. Berarti masa-masa kita mulai berkebun. Nah, ada satu diaspora Indonesia yang tinggal di Ceko yang memiliki kebun dengan luas 2 hektar dan menjual berbagai macaman tanaman. Dan juga dia menjual tanaman-tanaman Indonesia seperti lombok, kemangi, dan berbagai macam sayuran lainnya. Yuk kita celoteh bareng Mas Ali. Ahoy pemirsa celoteh, saya Alan Knivel dan saat ini saya ditemani oleh diaspora Indonesia yang memiliki sahrada. Sahrada itu kebun. Ya, Mas Alianos, apa kabar Mas? Baik. Kerang alam. Api. Kerang alam. Wong Malang kok bisa sampai ke Ceko ya apa toh? No, ada semboyan orang Malang nggak kemana-mana, ada tapi di mana-mana. Jadi kapan Mas pertama kali pindah di sini? Saya kenal istri di kampus tahun 99. Unibro? Enggak. Apa? Kampus paling keren se-Indonesia, IKIP. Oke, guru toh iki. Guru iki. Di Googlean ditiru. Tahun 99 terus tahun 2000 akhir 2001 aku kesini. 2001 ya? Waduh. Ceko masih kayak apa itu? Oh, masih hutan belantara. Masih hutan Orangnya belantara. masih berburu celeng. dan sampean langsung apa itu tertarik dengan dunia perkebunan? Enggak. Belum. Dulu waktu pertama karena ini masih dipegang mertua, orang tuanya kita, masih saya nggak kesini. Pertama dulu kesini masih sedikit gambar. Karena aku taunya Mas Ali ini pelukis ya. Pelukis nggak laku. Nggak laku atau kemahalan, jadi orang nggak bisa beli. Itu beda tipis juga Mas. Sudah saya obral pun nggak ada yang beli. Saya kasih pun mereka nggak mau. Takut dengan lukisan saya. Ngawur ya. Nah kemudian ceritanya apa itu mengurusi kebun ini? Tahun 2003 sampai 2005 aku nggak di sini. Ke Selandia Baru, kerja juga di sana. Ke New Zealand sempet ya Mas ya? Oke. Kerja jadi kuli juga, di perkebunan juga di sana. Semua kuli Mas. Mau pengusaha mau apa tetap kuli. Terus kembali sempat tinggal di Indonesia. Jadi ambil ilmu ya, ambil ilmu di New Zealand perkebunan. Oh, ilmu. Habis itu kembali ke sini mulai 2006. Habis itu nikah dengan istriku, nikah di Indonesia. Diborong ke sini. Terus pindah ke sini dan mulai bantu kebun. Oh gitu. Nah, perbedaan berkebun di Indonesia dengan negara yang 4 musim sangat beda. Kebetulan background saya petani juga, bapak ibu petani, mbak petani, jadi mulai kecil nggak masalah dengan bergumpul dengan tanah, pupuk itu sudah tahu banget ya. Teletong, nggak masalah. Terus karena mereka masih punya kebun yang khas Ceko, ya, tanaman Ceko, saya mulai tambahkan biar ada sentuhan Indonesia. Indonesia seperti ini. Ayo, ada banyak saya datangkan biji lombok. Ini lomboknya lombok rawit ini. Ini rawit dan ini terong hijau. Terong hijau ya. Ini terong Indonesia ini, bukan kolor hijau. Nah, itu jadi saya tambahkan beberapa tanaman asli Indonesia. Saya beli bibit dari sana untuk di sini. Dan juga ditumbuhkan di sini. Banyak tanaman juga, ada patung di sini, banyak patung yang dari aku Bali, datangkan ya? dari Tulungagung, Mojokerto, Trowulan, dari Bali. Campur-campur dari ya. Muntilan. Jadi tetap ada misi untuk memperkenalkan
memperkenalkan Indonesia juga ya, Pasti, sambil mencari pasti. uang ya. Ya pertama itu, yang kedua biar serasa di rumah sendiri. Gitu ya, biar nggak jauh ya dari rumah ya. Oke. Oke Mas, aku sekarang ada satu langganannya Mas Ali yang sering datang ke sini. Bakal datang dan bertanya-tanya tentang Mas Ali. Ah iya. Mungkin juga betul minta diskon juga bisa jadi loh. Langgananku akeh. Oke ya, kayak Pak Jokowi ya. Tukul Pak Jokowi. Oke, Iwan Fals. Oke pemirsa Celoteh, kita kedatangan tamu kehormatan hari ini yaitu Ibu Dubes Kensi. Kalau ibu itu bukan langgananku, dia ibuku sering kesini. Ibu, makasih Ibu ya. datang. Sebelah sini ini luar biasa ini ketemu sama orang-orang penting di Praha ini loh, luar biasa ini. Udaranya juga bagus banget Pak Ali. Semoga udah mulai datang matahari. Berarti ini anu ya, kalau datang matahari itu datang duit ya Mas? Nah, datang matahari, datang Duit. mata hati. Hati. Datang duit, datang rezeki, datang saudara. Itu dia. Ibu ini memang pelanggan di sini Bu? Saya sebetulnya pertama saya pecinta tanaman. Jadi begitu saya datang, saya belum kenal Mas Ali nih. Saya ke beberapa toko bunga, tapi saya nggak sebut namanya ya. Beberapa toko besar yang saya lihat, terus tanamannya memang tidak langsung hidup gitu loh. Nah terus waktu itu ada yang memberitahu, ada orang Indonesia yang punya kebun. Oke. Nah saya cari cisik melelah, saya telepon gitu kan, nggak diangkat. Karena HP-nya nggak pernah Semua punya masalah dengan menelpon Mas Ali. Saya bukan komplain, tapi memang karena ternyata begitu saya datang, ya ampun, saya bangga sekaligus terharu karena ada orang Indonesia yang sukses dengan usaha bidang kerja yang keluar dari mainstream. Dan begitu lihat kebunnya, aku jatuh cinta. Jatuh cinta ke yang punya. Kepada yang punya. Kalau yang punya jatuh cinta karena ternyata sama-sama dengan suami saya. Wilayah kelahirannya sama-sama orang Malang. Kerangalam juga. Kerangalam. Memang benar kata Mas Ali, orang Malang tahu Mas? Nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nggak kemana-mana karena nggak punya uang. Dan ternyata pilihan pohonnya di sini Mas Alan lebih beragam, kemudian dan ternyata hidupnya lebih bisa lumayan kejamin lah. Iya. Minimal kalau mati saya bilang Pak Ali. Dan komplainnya lebih gampang Bu pakai bahasa Indonesia. Iya, kok tahu sih? Oh, kok bahasa Jawa Timuran lah. Jawa Timuran Kerangalam kae. Dan saya yang bangga sama Mas Ali itu dia tetap membawa tanaman-tanaman Indonesia, memperkenalkan ya Bu ya. Persis. Ya itu antara lain kalau yang pernah saya dapat kacang panjang. Kacang panjang. Kacang panjang, kangkung, cabe, blewah. Jadi Bu, ditanam jadi. Kan aku pernah ngicipi. Jadi setiap kali panen aku bilang Mas Ali pasti memberitahu, Bu nggak usah belanja ya, seminggu kangkung. Oh gitu. Jadi itu luar biasa. Jadi sebetulnya Mas Ali ini sama dengan duta besar juga. Mau Bu saya ganti. Karena ternyata bisa mempromosikan tanaman. Nah ini ada salah satu pelanggan juga. Pak, ayo Pak masuk Pak satu kali rame-rame. Monggo Pak. Nggak apa-apa Bapak. Oke, Bapak mau gabung? Ya udah. Ini juga pelanggan Pak Ali. Pelanggan sama-sama orang Malang. Tapi bidangnya beda, mobil ya. Lebih suka mobil bekas. Jadi Pak Ali ini luar biasa. Dia punya ilmu mengenai tanaman. Saya nggak tahu dia punya latar belakang pertanian atau tidak. Yang jelas dia pasti seniman. Katanya sih orang tuanya memang backgroundnya petani. Tapi petani apa saya belum tanya nih Bu. Coba deh. Ayo ceritakan Mas Ali. Iya. Oke lah. Pertanian saya nggak punya background akademis nggak punya. Cuma bapak saya tinggal di desa. Jadi mulai kecil udah bergumul dengan ledok tanah, nggak masalah. Dan juga yang paling penting karena tanaman Eropa saya nggak kenal satupun waktu datang ya. Tanaman 4 musim, tanaman yang tumbuh di negara yang bukan tropis. Mertua saya insinyur pertanian, dia sangat ngajari saya tanaman di sini. Jadi memang belajar dari mertua ya. Sekarang kalau nggak salah saya punya sekitar
5.000-an jenis tanaman, 5.000 tanaman Eropa. Wow. Dan mungkin 20% subtropis sama tanaman tropis yang saya datangkan dari negara tropis, dari Indonesia, dari Afrika, dari subtropisnya dari negara-negara Balkan atau yang dekat sini, Spanyol, Itali juga Itali ya, kalau juga. ya. Wow. Dan karena saya jualan, yang tadi saya harus tahu pertama bahasa Latin, bahasa Ceko, ya, dan juga sedikit langganan kami banyak karena ini di Praha banyak orang luar Praha juga ya, juga harus dalam bahasa yang lain. Bahasa Itali banyak karena kami banyak ambil dari tanaman dari Itali. Tanaman yang paling laku itu apa Mas kalau kayak begini? Dulu mertua jual tanaman yang hanya populer di sini, ya, hanya populer di sini di Ceko. Kemudian saya sama istri mulai improve, bikin, kami pergi ke pameran, banyak pameran di Jerman, di Belanda, di Italia. Oh jadi juga ikut ya pameran-pameran itu Enggak ya? ikut, ya ikut beberapa Observasi. ikut, tapi untuk apa? Belajar ya kali untuk ya? belajar. Dari sana mereka terus saya kembangkan di sini juga saya gabung dengan yang di Indonesia. Jadi saya banyak bikin tanaman satu musim, itu tanaman yang musim dingin mati. Oke. Tapi berbunga sepanjang tahun dan itu bisnis bagus. Karena kalau orang beli, kalau nggak mati kan nggak beli lagi. Oh sekarang Mungkin kita winter tahu mati Bu. tahun bener. Dan banyak orang kaya yang malas di sini, yang nggak mau repot, jadi kami bikinkan, kami antar ke rumahnya. Oke. Nanti kalau udah selesai session kami ambil, kami antar. Jadi Itu kan yang landscaping juga Mas? Enggak, itu bukan landscaping. Saya juga buat karena di Wisma ya Bu ya, di Wisma di KBRI. Nah apakah itu juga akan nanti menjadi prospek bisnis yang baru? Sebenarnya saya ini banyak yang pesan, tapi saya nggak begitu punya banyak Waktu. orang sama waktu karena di sini ngurusi di sini udah ampun ya. Tapi saya punya partner, Oh, ada gitu. tukang kebun yang kalau ada proyek saya kasih ke dia. Tapi bunganya harus ambil dari tempat kami. Nah mungkin Ada itu subordinasi ya. para diaspora Indonesia yang mau belajar berkebun dan bisa dengan ini Pak bisa Ali ke ya. Mas Ali. Dan yang ini saya kagumi juga, Pak Ali itu mempekerjakan para tunawisma. Oh iya? Kebetulan kan Pemabuk, tunawisma yang nggak- orang Wah yang berarti luar saya biasa. dong Oh, dipekerjakan ya, nih. maksudnya, Pemabuk lah. karena yang punya juga gelandangan juga tunawisma juga. Oh gitu Mas, wow. Itu idenya gimana itu? Enggak, karena banyak di sini di sekitar kami dulu banyak di sini Homeless gelandangan ya? yang Tapi selalu mereka nggak berbahaya kan ya? Memang Enggak. hanya Ya, ini ya. sedikit berbahaya juga. Oh, Karena oke. mereka dulu ke sini minta uang untuk beli Drugs ya. untuk usually. beli Drugs apa? atau minum? Drugs Bu. Minum. Biasanya drugs ya campur. Terus ya sudah. Campur ya. Kamu kerja di sini, aku bayar, akhirnya mereka sembuh. Tapi kadang kumat juga. Ini pegawaiku sudah Ada berapa ya? hampir semuanya pernah masuk rumah sakit gila karena kecanduan alkohol. Iya narkoba. Narkoba ya. Berarti waktu di Wisma kemarin kita renovasi tanaman, Ibu tahu beliau tuh sendiri. ngirim orang-orang itu dan mereka ternyata bekerja dan gini, kita misalnya kita pagi kita beri kopi, terus nanti kita beli bikin nasi goreng, itu mereka merasa loh kalau di sini kok beda ya, Kok dikasih makan. jadi akhirnya mereka lebih rajin. Jadi aku lihat oh Mas Ali itu memelihara orang yang sebenarnya hatinya baik. Sangat Hanya- Bu. Ini hanya semakin perlu- saya amazed, semakin saya angkat Hanya perlu belangkon bukan atensi, topi. iya. Angkat sepatu enggak perlu. Gimana? Hebat ya. Hebat banget. Makanya saya senang banget kalau nanti Pak Ali ini menjadi partner dari Kedutaan Besar Indonesia. Please. Ya kan? Ya Sekarang kan sudah dengan Wisma. lihat dubesnya siapa. Gitu ya. Kalau mau pasti bukan Kalau dubesnya seperti ibu yang selalu masakkan untuk saya. Saya akan Oh, datang. niatnya makanan nih Bu iki Bu. Masak rawon sama apa? Rawon, bakwan sama peyek. Oh itu kesukaan favoritnya ya Mas Ali. ya. Luar biasa. Nah kalau untuk makanan sampai Ini puasa. ngomong makanan, tumbuhan Indonesia yang paling digemari itu apa sama orang sini Mas? Banyak. Saya sekarang jualan banyak apa namanya sayur. Sayur mereka suka karena bisa dikonsumsi langsung. Langsung ya. Sayur Sekarang apa itu Mas? macam-macam Bu. Ada Sekarang saya kemangi. punya Oh, kemangi ya? kemangi mulai dulu. Oh, kayaknya agak lama Eh, ya. ada
sawi. Sawi. Oh, sawi. Sawi Oh. Indonesia Sawi ya. Indonesia. Oke, oke, Sawi oke. putih. Ada ya? kol Indonesia, ada putih. Oh, itu. Waduh, Wow, ada enak. kol. Terus lapar ada nih. juga Kol, kangkung. kangkung Oh, pasti udah lama mulai ya? dulu udah lama. Ya, ya, Kangkung ya. udah lama. Tapi Saya sawi sekarang hidup punya ya. pare. Wes. Aduh. Gambas, Gambas itu bahasa Indonesianya apa, Bu? Ya, Ya, gambas gambas ya. ya. Terus blonceng. Bloncengnya apa sih? Labu Ki air Malang. kalau nggak Oh salah. ya, wong Malang blonceng, Mas. Apa artinya? Nek wong Yojo labu Kondur, air. labu air. Labu air, waduh itu Yang enak gede, itu. Iya, yang iya, enak. iya, iya, Ma- iya. Manisa, Itu di- apa Bu? Manisa? Manisa ya. Manisa itu apa sih bahasa Masih Indonesia? sayangannya siapa, Ngom? Labu siam. Labu siam iya itu dibikin Manisa. apa itu opor sayur enak Opor sayur sekali. bisa. Dulu saya pernah Ini nanam ngomongin Mama Mas Ali langsung lapar ini. nanam bengkoang juga ya. Hidup nggak bengkoang? Godaan ini buat Hah? puasa. Hidup nggak bengkoangnya? Hidup dulu saya Oh, nanam. oke. Masalahnya karena itu kesulitan saya ambil benih dari sana, izin dan semuanya, karantina dan semuanya. Oh ya. Akhirnya karena bengkoang hanya yang kalau ada cowok cewek akan menimbulkan biji. Oh, menikah ya. Menikah ya. Dan sekarang kemarin nggak tahu saya nggak cowok cewek atau cowok senjata jadi nggak punya biji. Oh, makanya Nggak bisa punya. berlanjut. Yang sekarang udah semuanya Lombok, Terong, Kemangi Lombok, udah dapat biji dari sini. Udah dapat Jadi biji dari udah sini. Jadi sudah menyesuaikan mengalami dengan di sini ya? adaptasi. Oh berarti sudah tidak perlu import lagi. Tidak perlu karena itu sulit ya karena Sudah lahir di sini. Nah ini Bu, saya juga Luar biasa. saya luar biasa Students. dengan anak-anak yang Iya, lewat ini. Ini jadi tempat sekolah juga sama wow, luar Itu biasa. loh. Ya. Hai, halo. Halo, jadi musite jalibat yo. Nggak apa-apa. Jata Nggak apa-apa, this is SSP good. Pak. This is good, this is good. Enggak, karena ini menunjukkan Mas Ali. Mas Ali itu mempunyai kecintaan apa ya? Selain apa itu berusaha mendapatkan apa penghasilan, Betul, tentu semua aja orang sih, perlu. persis. Tapi Mas Ali punya kecintaan sosial Persis. dengan mempekerjakan homeless, Homeless. kemudian Ada membiarkan anak-anak anak sekolah, sekolah menjadikan iya. ini tempat sekolah belajar ilmu alam. Itu saya angkat jempol loh Mas. Jadi saya baru mengenal ini, Persis, baru tahu sisi persis. lain dari Mas Ali. Iya, luar biasa. Memang luar biasa. Kamu Luar memang biasa tahu sekali. sisiku yang lain. Ada sih Mas. Ada Mas, sisi Mas Ali yang saya tahu yang lain. Apa itu? Tapi Apa dari itu? diaspora yang lain Oh, nih. wow. Ayo, Rasam gibah. ayo kita dengarkan sama-sama Mas ya. Gibah. Oh. Yang siapa ini? Yono. Yang Yono, oke. Saya ada di kebun. Kebun kami kecil dan kami artinya saya adalah tukang kebun yang bukan profik. Tukang kebun yang hobi berkebun dan saya sering ingat sama Cak Ali. Dia yang tukang kebun profik ya. Dan sering saya tuh ada pertanyaan buat dia, bagaimana perasaan terhadap kebunnya, karena kalau saya ini bukan profesional, cuma hobi saja, saya terpaut sekali dengan kebun saya ini, seolah-olah itu anak saya, jadi harus saya urusin. Dan saya begitu prihatin kalau umpama tidak bisa menyiramin dan sebagainya. Cak Ali ini kebunnya gedenya bukan main, dia ahli dan sebagainya. Saya ingin tanya bagaimana mengelola kebun yang perlu sekali dengan secara baik dikelola supaya berkembang dengan baik. Jadi pertanyaan saya itulah. Ya, saya akan senang kalau bisa dijawab ya, supaya saya tahu bagaimana mempunyai kebun besar dan itu sebagai kewajiban. Kalau saya kan amatiran. Jadi kalau mau kerja ya kerja, kalau tidak mau ya nongkrong aja, minum bir. Oh. Ya terima kasih Sali. Sampai ketemu. Ya opo iku Mas. Kalau sampean kan berarti mesti kewajiban. Kalau lagi males, lagi apa kan memang harus. Ya itu gimana tuh? Bedanya apa sih mengelola Sama kebun saja, sebagai hobi dan sebagai profesi itu?
Masa juga amatir loh. Wah. Amatir kok segini besarnya Iya, ya. 2 hektar loh. Bu. Luar biasa. Amatir ya nggak punya background apapun tentang kebun. Tapi kan seniman biasanya lebih ini luar biasa. Apalagi seniman tuh biasa mudinya datang ya Bu ya. Nah Tapi kalau pas aku- mudinya, pas nah. lagi mudi itu gimana untuk mengelola main kebun? drum atau nyanyi sambil main kebun. Wah, kita tunggu jawabannya. Luar biasa banget. Memang sulit ngurus kebun yang gede karena yang kita urus tanaman hidup. Jadi nggak bisa ditinggal lama, nggak bisa di sini ada penyakit, di sana penyakit, Bisa nular juga ya? bisa nular ya. Di sini ada kewajiban orang yang punya kebun harus dites. Maksudnya dites nggak masalah tanaman aja, tapi masalah penyakit karena itu berhubungan dengan orang. Kamu nggak bisa jual Hebat ya. tanaman yang Penyakit kalau tanaman ya. berpenyakit. Ya. Oke. Dan banyak macam penyakit dan cara ngobatinya. Istri saya kursus ya. Kami juga sering ikut seminar tentang penyakit tanaman dan semuanya. Dan yang paling penting tentang kimia. Pupuk-pupukan gitu ya Mas? Pupuk dan obat semprot karena itu kalau saya jual tanaman buah ya, pohon buah, sayur, saya semprot apa kan banyak orang yang tanya, kamu harus jelaskan. Nah, sekarang Uni Eropa semua tanaman di bawah Uni Eropa di bawah kontrol biar orang nggak punya masalah ke depannya. Dan juga di sini ada beberapa kontrol, tanya saya semprot pakai apa, semuanya harus Dari ditunjukkan. higiena ya, dari higiena Iya, pasti datang higiena, rutin untuk itu ya. Itu benar. Rumit. Rumit Mas. Iya. Nah sekarang kalau Luar mau biasa ya. supaya membangunkan mood terus tuh gimana Mas? Mungkin ini ada salah satu mungkin psikologi orang kalau dekat tumbuhan, dekat bunga kan selalu senang karena benar banget. bukan mereka nggak Benar mati banget. ya. Iya. Mereka seperti orang ya Mas Kalau ya katanya ya. kalau saya sering jualan biar kalau ada orang reklamasi itu Bu bahasa Indonesianya. Reklamasi Nambahin tanah. Komplain itu. yang Iya. iya kan direklamasi yang Iya. laut ditambah tanah-tanah. Bukan reklamasi. Maksudnya Demonstrasi. orang kalau beli terus pohonnya mati. Oh, minta komplain ganti. ya, komplain wae. Komplain. Protes. Itu bukan reklamasi. Bukan. Reklamasi itu tanah yang Laut Karena diisi. bahasa Inggrisnya reclaim ya. Oh, reclaim. claim. Ya, Ngeklaim, Karena ngeklaim. itu saya Ya. bahasa Indonesia Oh, akan iya. jadi reklamasi. Ya wes, lagi bahasane wong Malang bisa Wong Malang saya. diwalek-walek. Reklamasi. Oh ya, klaim. Iya, Tapi saya nggak pernah ngeklaim loh, karena pohonmu Pernah nggak Bu? Pernah jujur. Karena yang nanam saya. Ya, Jujur. waktu itu baru mau mati, Pak Ali tuh nengok. Terus dia bilang gini, Bu, kok pohonnya kayak dimakan rayap ya? Tak ganti ya. Nah, itu yang saya suka dari Pak Ali. Gitu. Jadi dia meletakkan Karena silaturahmi ibu, di atas karena ibu bisnis. Bu dubes ya. No. Kalau saya digituin nggak Mas nanti beli? Saya bilang beliau mau begitu kan dia tahu saya suka tanaman. Iya, Saya nggak iya, tahu iya. nanti kalau yang nggak suka tanaman ya. Ibu kalau di kantor Bu Dubes, kalau saya ke rumahnya ibu saya. Oh gitu Yo, ya. yo. Kalau saya sama ibu di rumah bos halus, walaupun saya bos halus saya kasar. Wong Jawa Timur Mas, sama-sama Mas. Luar biasa. Oke, dan kalau misalnya itu kayak tumbuhan itu kayak anak, emang perlu nggak sih Mas kita tuh ngajak ngomong tumbuhan? Ya. Ya kamu gila ngajak ngomong tuh. Mas Ali nggak? Kan ada orang yang enggak. bilang ya diajak ngomong gitu. Hanya ada istilah aja biar ada orang Ceko bilang kalau kamu sering bernyanyi atau sering bicara dengan tumbuhan, dia akan Berarti hidup. Mas Ali nyanyi Artinya perhatian. Mas Ali nyanyi dong. Nyanyi, Buat tumbuhan. nyanyi. Ayo lagunya apa? Tumbuhan paling nggak sering hidup, tumbuhannya nggak hidup langsung mati. Oh, bagus. Mungkin lagunya Green Grass of Home. Atau lihat kebunku penuh dengan bunga. Mas ada lagi Mas yang mau Oke. bertanya. Oke loh Oke, Mas. oke ya. Banyak tuh orang Berarti sama ahlinya Sangat terkenal tumbuh-tumbuhan. ini, sangat terkenal ya. Suruh datang ke sini aja. Siapa itu? Ciao Alan. Ciao wah, Mas. eh. Wong Alan, aku ingin cerita dikit bagaimana kami aku dan Mas Ali ketemuan pertama Wes. kali. Iki dulurku adikku. Waktu itu kalau nggak salah sama Kirang Alam ya? tahun 2003. Memang yang dicari deket-deket Aku Mas. ketemuan tapi bukan dengan Mas Ali, tapi aku ketemuan dengan Kweta. Oh, Waktu itu oke. di Malang, di Kweta Singosari, sekolah di tempatnya Malang ya? Mas Sekolah Ali. di Malang.
Oh, Cinta karena pada pandangan kebetulan malam Queta ya? lagi di Indonesia dan Queta juga teman suamiku di Praha. Jadi kesempatan juga ketemu kan. Nah, tapi aku kok nggak ingat ya, apakah aku dulu itu kenal, apa ketemuan sama Mas Ali di sana apa enggak ya? Aku kok lali, Mas. Iya tak, Mas? Tapi yang jelas tahun 2004 kami sudah di Praha dan tentu tempat pertama kali yang kami kunjungi adalah tempatnya Mas Ali. Ya, namanya sama-sama dari Malang gitu. Tuh kan? Terus waktu itu summer kalau nggak salah, di kebunnya Mas Ali lagi musim buah ceri, kan wong deso ya, nggak pernah lihat buah ceri. Terus manjat-manjat makan sebanyak-banyaknya sampai sakit perut dan aku harus masuk rumah sakit waktu itu. Ingat sekali, seminggu setelah datang dari sini aku masuk rumah sakit 4 hari gara-gara makan buah ceri. Kewarek ceri, rakus ceri ya Mas ya. Karena itu. Serius? Iya, tapi ya, Ceri dicampur susu waktu. dari situ kami Masih kemudian belum biasa. berteman, semakin lama semakin dekat karena kami punya banyak kesamaan hobi, kesamaan minat juga, mungkin karena kami bisa ngomong pakai bahasa Jawa ya, pakai bahasa Jawa Malangan. Jadi secara baktiniah itu mungkin nyambung gitu. Kami sering menghabiskan waktu bersama-sama. Kebetulan juga minat kami, hobi kami itu mirip. Ya, kami suka ke hutan, kami suka trekking, kami suka juga Mas ke gunung, kami suka manjat-manjat. Dulu sebelum punya anak-anak, kami sering pergi ke Aku lihat di Facebooknya. ke tebing, apa ya, rock. Di mana suka nyoba. Aku sih nggak nyoba gitu, cuman Mas Ali dan suamiku Queta juga kami sering menghabiskan waktu bersama-sama, weekend bersama-sama. Terus kami juga sering pergi main ski atau sekedar menghabiskan weekend di Aku pengen Halupa. belajar. Hasilnya ini. Naik sepeda. Kenapa? Jatuh. Itu kegiatan Baru-baru aja tuh. kami Enggak, yang udah sering kami lakukan. 2 tahun yang Apalagi, lalu. Berarti udah stop sebelum ini skinya. pandemi. Enggak, Masih terus? Hampir 3 bulan. Snowboarding atau Tapi ski? Apapun. pendeknya kami tuh sangat deket. Saya lahir 73 itu berapa? Oh, langsung gerbang. Ya, kalau Mas Ali di Indonesia 58, pergi ke 48. Duren gitu ya, ke bapak ibuku Sama gitu ya. Terus Ya, fisiknya masih kuat. ya gimana ya mau menjelaskannya, ya wis pokoknya raket, deket. Jadi kalau misalnya lagi sedih ke Mas Ali, lagi happy ke Mas Ali. Berarti selain tukang tanaman, gardener, konsultan, psikolog. Ini banyak profesinya ini. Oke Mas, nanti penuh ini namanya, gardener, psikolog dan semua. Ya itulah, ya gitu itu Mas Ali itu punya telepon tapi hanya untuk Oh iya, gaya-gayaan punya doang. telepon Punya sama. telepon tapi hanya untuk nggak ngerti buat sering apa. telepon istrinya gitu, atau minimal seminggu sekali lah aku ke kebun. Oh, Ke kebun hanya untuk gangguin aja. Mereka kerja, aku gangguin. Aku testimoni ini ya. Ada pertanyaan. nggak tahu, atau minta pokoknya ya kayak saudara lah. Gimana sih kalau kayak saudara kan saling ngabarin, saling kangenan gitu. Udah lama kayaknya nggak ketemu karena pandemik, makanya kangen. Itu kedekatanku dengan Mas. Sekarang serius ya, sekarang mau tanya serius. Mas Ali, empon-empon atau bumbu yang dari akar-akaran itu, apa sih empon-empon bahasa Indonesianya? Thank you so much. Itu seperti kencur, seperti jahe, seperti kunyit dan sebagainya. Itu bisa ditanam di kebun nggak sih? Udah pernah nanam nggak sih? Berhasil nggak sih? Nah kalau sudah, marilah kita budidayakan itu. Apa tadi? Bumbu-bumbu. Marilah kita. Agar kedekatan kita semakin lengket. Lengket gara-gara empon-empon. Maaf. Oh, it's okay, it's Kalau okay. untuk teman-teman yang lain, untuk aku misalnya, bisa nggak sih nanam kayak gitu-gitu di mana? Di Di pot gitu, pot. diletakkan di dalam rumah atau maksimal diletakkan di balkon gitu. Nah, Bisa nggak? Bisa tumbuh nggak? Terus Masih apa ada lagi terus? ya? Oh iya. Pupuk
organik itu ada nggak sih yang nggak bau? Karena saya sebagai Anti teletong. Anti teletong. Yang makin sangat bau makin bagus kalian. Enggak ada yang bercanda lah aku. keekologisan Wes. dunia itu sering memakai memakai pupuk organik, tetapi nyari yang baunya seminimal mungkin. Kalau ada, kasih dong tipsnya. Yes, oke. Thank you Alan, thank you Mas Ali. Kita ketemu lagi Oke. soon. Thank you Mbak Bye. Widya. Nah gimana tuh Mas Oh, empon-empon? kempon-pon, umbi-umbian ya, bahasa empon-pon itu Jahe. bahasa Jawa, Bu. Empon bahasa Jawa. Sebetulnya kalau empon agak ada unsur jamu ya. Jamu benar. Jadi kayak jahe, Jahe, kencur, kunyit kuning kayak gitu ya, galanggal kayak gitu. Persis. Nah itu ya apa Mas? Karena itu semua yang disebutkan di empon-pon itu tanaman tropis, benar-benar tanaman yang tumbuh di di musim yang cuma sepanjang tahun hangat. Dan itu pertama, artinya semua tanaman tropis mereka udah terbiasa dengan kelembapan sama matahari. Butuh ultraviolet yang lebih daripada yang di sini, karena di sini mataharinya. Dan tapi ada beberapa tanaman seasonal, misalnya itu kunir dalam 3 bulan kita udah bisa dipanen. Bisa cepet ya. Apa Bu? Daunnya untuk daunnya untuk bikin kare. untuk bikin kare ya, untuk Gulai. bikin gulai Ya, seperti ya, ini ya, ya. ya, ya. Bisa di sini, nggak ada masalah, bisa. Nanti musim Bisa. winternya tapi dia mati ya Mas? Ya? Nggak mati juga Nggak kalau mati. disimpan di dekat jendela, atau bisa dengan Dibawa dalam dengan ya? bantuan sekarang udah ada teknologi lampu yang menggantikan Kayak matahari ultraviolet UV ya. begitu ya? Dengan atau itu tanaman yang bisa terus menerus ya, nggak masalah ya, nggak masalah. Cuma saya nggak pernah berhasil. Saya udah mungkin Coba. kunyit, jahe, lengkuas, laos. Makanya Lengkuas mahal ya Mas di Lengkuas itu Sapa. Laos. Ambil laos. Laos itu Kamboja. cedai Kamboja, cedai Myanmar. Itu bisa, tapi aku udah nyoba kencur berkali-kali, Nggak jadi. nggak begitu. Iya, iya, Ya iya, jadi cuma tumbuh segini, habis itu nggak bisa tumbuh lagi. Iya. Nggak tahu kenapa. Ya, tapi memang kalau apa itu ada Mas Nyoman kan yang punya QQ, kalau kita pulang itu dia selalu bawain Iya, kencur. kencur Karena paling nggak kencur bisa dicari di Saya sini, udah benar. kemarin dibawakan Widya juga kencur dari Malang. Saya coba tanam, hanya Cari tumbuh yang mungkin paling 10 tua cm. gitu ya. Mungkin pasti ada. Nanti saya cari tahu tekniknya atau ya. tanya tukang kebun yang tingkatnya udah dewa. Tapi kita kalau ke supermarket memang susah, loh Susah cari kencur. kencur, di Sapa juga nggak ada. Makanya itu Betul. karena Mungkin memang satu-satunya susah kali bahan ya. untuk buat mendol itu kencur. Oh iya benar. Masalah Mendol tahu itu tahu mendol. kan? Mendol itu Tempe. apa? Tempe yang tempe yang diperkosa, yang dikepengi terus digoreng. Iya. Dibuat ini dikepel-kepel digoreng. Tapi ya ada di Malang ya. Nah, itu mendol, itu makanan Mendol. paling ajaib di dunia. Nah, ini sekarang ini gimana nih? Yang kalau Oh, itu masalah Widya tadi tanya pupuk. Pupuk, bisa ya. Sering orang mambu. Masalahnya kalau Misalnya kita ada- kan tinggal di apartemen kecil, waduh Iya, pupuknya iya. kan baik. Widya punya parfum ya, sudah disemprot parfum. Makan bau itu ya maaf. Makin bagus ya. Serius, semakin bau semakin bagus ya. Itu semua pupuk kandang memang Apalagi organik ya. karena itu teletong tembelek ya, yang memang. Ya, ya. Tapi ada sekarang di sini mereka bikin dari pupuk organik dari ini namanya tanduk sama Tanduk apa ini Mas? tanduk Iya tanduknya apa? apapun. Rusa kayak bukan gitu-gitu. rusa, banyak di sini dari sapi sama kambing yang mereka sembelih, tanduknya Oke, tanduk diambil, diambil. karena itu banyak kalsiumnya, sama kuku itu apa? Tapak kuda. Oh tapak kaki. Tapak sikile. kakinya apa sih jenenge? Sikile jaran. Ya sikile jaran Ya. apa? Kopita, ada bahasa Cekonya ada sendiri, bahasa Indonesianya nggak tahu. Itu dibuat pupuk ya. Oh, Buat semacam dihancurkan, terus nanti dicampur dengan sedikit NPK ya, natrium NPK. Itu udah baunya lebih Tidak bersahabat. bau ya. lebih Tapi itu bersahabat. harganya bagaimana dibanding ya? Murah di Oh, sini. murah juga Kalau ya? Oh, pupuk oke, di oke, sini oke. nggak tahu, mungkin karena teknologi di sini udah maju, orang bikin pupuk dengan mudah. Di Indonesia ada pupuk yang sangat merusak, bukan merusak dalam kedepannya ya, misalnya urea dan semuanya. Yes, karena Itu banyak kimianya ya. hanya untuk menumbuhkan, hanya
sesaat, subur. tapi tanahnya nggak akan direproduksi lagi nanti beberapa tahun generasi kita hanya menikmati habis, tanah ya. sisa. Makanya sekarang banyak orang yang apa itu hilang. makanan bio karena mereka lebih menggunakan Kan pupuk pupuk organik. organik. Padahal banyak ya di kita banyak kompos tanaman sepanjang tahun. Harusnya ya. Harusnya sudah Sepanjang mulai tahun disesuaikan dengan lingkungan ya, green Green ekologinya. ekonya. Iya. itu bisa ya sebenarnya bisa bikin. Apalagi pupuk Indonesia organik. lebih punya potensi untuk itu ya Harus, Mas. iya. Tapi ya itu Tapi mereka ya kesadarannya banyak petani ya. yang juga petani mau Cepat. cepet dan Iya. juga konsumennya biasanya kalau pupuk kan lebih hasilnya lebih Yes. tapi rasanya kurang ya Iya. Tapi sebenarnya dan untuk kesehatan juga sebentar. loh. Yang pupuk yang organik rasanya pasti beda Bu karena mereka tumbuh pelan Ya. mereka natural. kalau yang suka ada leletnya dan sebagainya itu malah yang bagus sebetulnya Kalau ya. kita beli misalnya buah di supermarket di sini Ada bio, ada enggak semuanya bio, ya. itu dengan kimia semuanya Yo. semuanya. Kalau ada kurang. tulisan bio, Ya mungkin kalau di sini ada kontrol ya bio artinya bio. Malah yang bagus tuh yang ada ulat-ulatnya aja jari nih Mas. Karena lebih natural. kayak Ulatnya jadi ya, ulatnya masih ulatnya yang ada pergi. gitu Iya, cacingnya artinya itu. kan ulat tuh kalau makan kimia kan mati. Tapi dia makan situ kan nggak mati, berarti aman Dulu gitu. waktu kecil tuh mami saya juga Dulu gitu kan tuh kasih kalau- ulet mati kita Iya. ambilin buat mancing. Iya. Tapi bener ya kalau ada itu apa kalau di Indonesia sih masih ada seperti itulah yang dibayangkan gitu. Bukan yang Sebenarnya kalau kimiawi kita hidup di soalnya. tropis itu apalagi misalnya di Jawa kan banyak gunung berapi. Oh, itu Orang lebih misalnya di tempat saya tinggal di Malang banyak gunung berapi. Bromo sekali meletus mereka kirimkan pupuk Iya. ya. Itu makanya Abunya subur ya, kalau abunya ibu benar. apa ke Nongko Jajar di atas tanaman Iya, di sana iya, subur-subur iya. tanahnya. Dulu aku sering Bible Camp di Nongko Jajar itu bagus sekali itu Atau di tempat. Jogja di Gunung Merapi. Iya. Kan paling sering meletus juga tuh. Semakin Abunya jadi sering subur ya. meletus, semakin subur, Iya, semakin benar-benar. penduduknya Berarti berkurang. kalau ada Iya, benar-benar. kalau ada gunung meletus itu Plusnya? apa itu tanah itu mereka diperbaruin kirim ya persis. mestinya. Termasuk abunya kali ya? Abunya tuh malah subur. Vulkanik ya. itu berarti betul-betul pupuk yang baik ya Mas ya. Ya ada yang baik untuk tanaman Tanaman tertentu. tertentu. Oke. Tanaman. Nah, Karena sekarang Mas ini pertanyaan terakhir Mas. Karena Mas Ali ini sibuk Bu. Jadi kita kasih langsung Saya pertanyaan. juga lihat tadi kayaknya Ah, customernya makin udah banyak makin nih ya. makin banyak. Ini terakhir. Dari Mas ini. Seperti Mas Bogi. Itu juga dari Malang ya? Bugi bapaknya dari Surabaya. Bu. Saya Bogi. Orang Saya Semarang. bapak rumah tangga yang kebetulan tinggal di Republik Ceko, tepatnya di Praha. Saya pertama kali bertemu atau kenal dengan Cak Ali itu sebenarnya melalui istri Cak Ali, istri beliau. Jadi waktu itu istri beliau Semuanya melalui istrinya. kita minta tolong ke istri beliau sebagai Cak Ali ini teman kita. sibuk sama tumbuhan. Kita waktu di pernikahan yang kebetulan saya menikah dengan pujaan nanti wanita Translator juga ya Mas ya. jadi beliau mengenalkan saya kepada Cak Ali, tapi waktu itu Oh memang iya benar-benar. Dulu cuma KBRI lima juga tahun. Jadi, suka dengan setelah kue pernikahan, tuh. setelah Untuk kalau ada orang nikah Translator. atau Iya apa, iya sama kayak benar-benar. Sonia. Ada Sama Sonia. saya. Iya. terus dia memperkenalkan diri dan sebagainya. Luar biasa. Itu saya juga Luar biasa sekali. shock juga, maksudnya kaget juga gitu kan. Dan orang-orang itu jadi Cak Ali memang orang yang baik, orang baik banget. Orang sangat Cepet-cepet volumenya apa? Kalau ini nggak apa-apa nanti suaranya kan keluar sendiri. Aman. Episode pertama yang dicek yang teman saya menghubungi saya. Pertanyaannya yang pentingnya. Habis ini Sudah pertanyaan. saya anggap sebagai saudara saya sendiri, kakak saya sendiri. Oh. Oke Cak, kesempatan kali ini Cak mewakili PPI Praha, PPI Ceko Cak, pemuda-pemudi Indonesia di Praha di Ceko. Kita udah musim semi Cak, musim tanam lah, musim cocok tanam. Kita kebanyakan, mungkin bukan kebanyakan sama saya Cak, atau beberapa yang tinggal di apartemen ya Cak ya, yang saya nggak punya lahan yang banyak nih Cak, yang hanya punya balkon tapi yang nggak terlalu besar banyak gitu Cak. Jadi kita mau tanya yang pertama itu tanaman jenis apa ya Cak yang kuat, yang jarang disiram tapi tidak mati dan tersakiti Cak. Tidak tersakiti lagi. Pertanyaannya susah Itu lanjut aja ya. banget. Yang kedua itu tanaman di balkon. Nah kita kan tinggal di balkon, Cak. Balkon saya ini, balkon tuh
lumayan 5 meter lah ya, 5 meteran lah. Nah itu tanaman jenis apa yang bisa tak gantung di situ, tapi bukan hati dan status ya. Iya, salam. Yang ketiga, jenis Banyak pupuk, banget pertanyaannya. Nah, tanaman kan mesti di pupuk kan, Cak ya. Nah, jenis pupuk apa yang cocok, yang bagus buat tanaman yang ada di balkon yang kecil itu, dan berapa kali pemberian pupuk yang ideal agar tanaman tersebut tetap subur dan tidak mati terkubur, Cak. Yang keempat, Cak. Terakhir, Masih keempat. itu jenis tanaman yang kuat, yang strong lah, Cak. Kita kan 4 musim ya. Jadi biar irit lah, Cak. Maksudnya tanaman yang kuat yang bisa kita tanam 4 musim nih, Cak. Kan aku pernah baca tanaman itu kan Nggak kalau sesuai kita dengan prinsip di bisnisnya. berjajaran sama itu kan saling menguatkan akarnya, Cak. Nah tapi kan nggak semuanya bisa bertahan di 4 musim. Nah ini jenis Harus tanaman apa, satu Cak? tahun 4 musim. Dia Yang maunya bisa bertahan mati, nanti beli lagi. yang bisa bertahan Rugi, seminggu, deh. Iya. dan jarang ditemani tapi tidak sakit hati. Nah, Salam. Loh. Oke, Cak. Mungkin itu aja, Cak. Oh, bukan pertanyaan kelima. Terima kasih Enggak, jawabannya. empat Semoga aja. tetap sukses, sehat selalu. Dan meskipun saya PSIS, Cak, Semarang, tapi tetaplah, Cak, salam satu jiwa. salam satu jiwa. Podo-podo Jowo. Arema, salam satu Salam jiwa. satu. Ini jadi Oh, pertanyaannya 4, tapi kayaknya ini adalah keluhan hati seorang yang punya apartemen, Bu. Iya kan? Kalau ibu kan punya wisma enak ya, lumayan gede ya Ada. kebunnya. Nah, Ada itu Itu tanahnya. seharusnya tanyanya ke Mario Teguh. salam super ya. Sakit hati. Oke lah, memang kalau orang punya balkon bisa, semua bisa tanam. Saya juga dulu punya balkon dan walaupun punya kebun, saya tetap nanam lombok, serai. Tapi dia mintanya nggak disiram loh, Mas. Ya suruh beli di Kaktus. pasar Vietnam, beli tanaman dari plastik itu nggak bisa disiram. Betul Berbunga juga, sepanjang tahun. betul juga. Tanaman plastik, Mas Bogi, tanaman plastik. Enggak bisa, itu bisa. Bisa, ya. Malah kebalikannya, sekarang banyak tanaman rumah itu hampir 80% punya masalah karena orang terlalu nyiram, Oh, terlalu oke. basah. Jadi terlalu banyak nyiram itu juga nggak baik. Nggak bagus karena mereka nggak kemana-mana, airnya di situ. Tanaman itu nggak masalah basah, tapi Nggak mereka becek. nggak suka kalau ada genangan di bawah, akarnya bisa busuk karena mereka nggak ambil air sepanjang hari. Oke, kalau di pot-pot kecil gitu berarti bagusnya itu berapa kali Kontrol sehari? misalnya tanaman rumah kalau di sini ya musim dingin 1 bulan 1 kali cukup disiram karena mataharinya sedikit. Disiramnya pakai kopi apa teh? pakai teh. Pakai siraman rohani, Bu. Nah, itu benar Bu, kopi sama teh itu Sisanya ledek tuh. ya. Ledek, iya. Ledek itu Bisa bagus juga dimanfaatkan. atau teh juga bisa. Teh kan Pokoknya bagus. tapi jangan pakai gula. Iya, iya. Benar. Tanaman juga Ibu pinter mungkin juga tanaman ya. juga Kenapa? Diabetes kurang ya? suka diabetes. Iya. Bukan cuma orang ya. Bukan Itu cuma bisa orang. itu bisa disiram juga. Dan kalau musim panas, kalau tanaman ruangan itu ada jenis macam-macam, misalnya Ficus benyamin itu beringin, itu nggak masalah itu karena baunya banyak, punya batang yang kuat. Beringin tuh bukan gede ya, Mas ya? Yang di sini kecil, Kayak di beringin tempat kecil kita ya? gede, di sini jadi pohon rumah. Itu bisa Soalnya ambil bukan air partai di banyak. sini. Tapi kalau tanaman perdu yang empuk, Warnanya nggak kuning Nggak ya? kuning, Ah, hijau. ya yang empuk disiram 2-3 kali sebulan. Kalau musim panas, Kalau musim panas cuma sebulan 2-3 kali. 2-3 kali aja cukup mestinya. Nggak boleh terlalu. Berarti airnya nggak perlu banyak-banyak. Listen, saya tuh sering dimarahin tuh, nggak pernah siram tanaman. Berarti only benar. 2 times in a 2 times month. in a month. Ya kamu nggak siram 2-3 tahun ya pasti Nggak pernah, dimarahin. soalnya ada partner saya masuk rumah sakit, 2 minggu, dia Kesem-sem. datang tanamannya mati semua. Oh, itu karena dia ikut sakit tanamannya. Bukan Mungkin, karena air. mungkin saya tidak saya perhatikan Yo, juga. iya, iya. Dan juga tadi Kurang kasih sayang. pertanyaan tentang pupuk tadi, Iya, ya, pupuk. pupuk benar kasih kalau biar nggak repot. Di sini mereka jual pupuk yang nggak harus dikasih setiap kali, ada pupuk yang untuk 3 bulan atau 6 bulan. Ya mungkin datang ke ke kebun atau kemana apapun nanti karena pupuk di sini banyak Jangan sini. kemanapun, datang ke Datang ke- saradanya Mas Ali, sesama orang Indonesia. Yuk kita dukung orang dukung, Indonesia. Juga nanti Kita tanaman yang promosiin.
Bu, tapi bukan promosi loh, maksudnya aku jatuh cinta. Oh iya, sorry, Jatuh langsung ya, jatuh salah ya. cinta. Iya, Ini iya. bukan endorse, memang bagus. Gus. Endorse dengan fakta enggak masalah. Nggak apa-apa. If you nggak are apa-apa. endorsing something yang fake enggak Iya. boleh. Tapi Tapi ini Kalau fakta ini nih. endorse tentang kebunnya saya baru pakai Lombok. Tapi Tapi memang betul. benar kok. Kalau ini benar. Enggak perlu endorse juga bagus. Benar. Benar. Waduh Mas Ali, thank you loh. Sangat inspiratif. Saya melihat seorang apa itu namanya orang Indonesia yang mempunyai seperti yang Bu Dubes bilang, dia memiliki apa itu pikiran untuk berusaha sesuatu yang berbeda. Persis. Ini termasuk UMKM kreatif Iya. loh. Iya. UMKM itu apa Mas? Apa ya Bu? Usaha menengah kecil. Usaha- Ini udah gak kecil lagi Kalau ini nih. mungkin usaha menengah kalau ini. Iya, Sudah usaha menengah dan kreatif Saya gitu ada loh. masalah dengan singkatan. Iya, dan kreatif Mas, kreatif banget. Aku sangat setuju. Jadi pangsa pasarnya itu Iya. oke. Dan enaknya kerjanya cuma summer ya Mas ya. Summer Enggak sama summer spring. juga. Sampai kapan? Saya mulai tutup kebun Desember sampai Maret tutup. Oh, di Desember baru tutup. Kebunnya tutup, tapi kerjanya ini tetap. dia. Kerjanya tetap. Tapi Desember bukannya orang-orang cari pohon Natal tuh Mas? Mas jual? Enggak, kami nggak jual, Nggak sudah ya? karena udah semuanya jualan pohon Natal, kami pohon Natal udah enggak. Sudah enggak ya. Soalnya aku lihat ada cemara-cemara juga di sini. Lalu Desember sama bapak utak-atik Naik mobil. mobil bekas, motor bekas. Oh, hobinya Ilmunya banyak banyak ya. banget. Ilmunya Banyak banyak banget. banget. Tapi masalah satu hal yang saya suka dari taman ini adalah ini bukan sekedar tanaman loh, tapi Mas lihat kan patung Indonesia, kayu Indonesia, semua ini mencerminkan ini loh Indonesia ada di Praha dalam bentuk yang ada di Pak Ali. Nah, kalau saya bilang ini KBRI versi Pak Ali. Betul nggak? Tapi bisa Betul nggak? suatu saat bisa bekerja sama, mungkin kita bikin acara di kebun ini kayak Nah, Indonesian apa gitu. Saya tuh sebetulnya nih, tapi itu Tiap sebetulnya tahun dulu di sini. saya sebetulnya rahasia saya tuh inginnya ini taman ini namanya Taman Indonesia. Nah, Tapi mesti bikin bubur merah putih, bikin tumpengan, kita celebrate, Gege, lalu wah. kita ramaikan ini namanya Kebun Pak Ali Indonesia. Ini sebetulnya saya baru mau ngomong kalau kita punya podcast, tapi aku nggak tahan ada Ellen. Jadi rahasia nih gimana nih? nggak apa-apa Bu, kita saling mendukung. Podcast dari KBRI juga, ya kan? Kita saling mendukung dan saling mengempowering Iya. masyarakat Sama, Indonesia yang persis. tinggal di luar negeri. Persis. Tapi Gitu, Mas. ngomong podcast itu apa sih? Podcast. Kayak radio loh Mas. Radio tapi siaran langsung ono gambare. Saya kira ono mukanya kayak ibu ngomong-ngomong sama aku. Kalau ini bukan podcast, kalau podcast tuh lebih kayak Aja guyu. ada mic-nya lebih Kayak apa? seriusan lebih, gitu ya. lebih serius ngomongnya. Rawleh guyung-guyung ini. Siapa bilang kita malah kurang ajaran ya podcast ya. Tapi kita juga akan nanti minta Pak Ali Panggil, sebagai. ya. Nah kita akan ke sini. Nah di situ sebenarnya saya mau bilang boleh nggak kebunnya ini bernama Kebun Indonesia. Terbuka, gitu terbuka loh. kan sangat senang, sangat senang. Tapi kueta nggak apa-apa. Apa kalau dia nggak mau? Indonesia tanah airku. Merdeka. Kalau nggak boleh, saya pindah ini ke Panjen. tapi lucu ya, namanya Koeta itu memang sengaja Bunga. dipilih karena bapaknya suka Bapaknya. dengan tanaman. Oh, ya. I see. Tapi Dari kue. ibunya Oh, juga oke, oke. namanya Wlasta. Itu Wlasta juga artinya? artinya bunga juga. Oh, memang berarti anak sampean memang Itu. anakmu jenenge sapa Mas? Melati. Melati ya? Pari Nggak ya, Bu. tahu. Nggak tahu, maka saya tanya ini Bu. Pare? Anakku Dewi yang satu, Oh. Adina Dewi yang dua, Laksmi. Oh, Laksmi, nah Laksmi bagus tuh. cinta Indonesia. Iya. Mas, ya. Terus perjuangkan Indonesianya ya. Ya, pasti. Nanti kalau punya cucu juga nama Indonesia. Ya. Dan kalau cowok namanya Paijo atau Mas jangan gitu. Itu nama asli kita loh. ya itu saya Iya, bangga. harus ini. Harus. Kucing saya namanya Mendol. Binatang-binatang sama semua namanya Indonesia. Nama Jawa semua ya. Ibu udah lihat di belakang juga kalau kalian datang ada domba, ada kuda, Iya. lengkap semua. Ya wes Mas Ali, sukses terus. Nggih. Ya, dan terima kasih Bu Dubes. Sami-sami ini Alan, surprise. makasih banyak. Surprise banget Wan, Alan. terima kasih sudah melihat ini karena apa itu cerita Mas Ali ini menginspirasi betul-betul. Dan untuk para diaspora Indonesia, kalau mau berusaha itu pasti ada aja jalannya. Pokoknya niat ya. Iya kan? Dan belajar sesuatu itu kita bisa learning by doing. Iya kan? Jadi semoga dengan melihat tayangan ini semakin banyak diaspora Indonesia di luar negeri yang bisa membuka usaha yang
lebih kreatif. Terinspirasi dari perjalanannya Hidup Cak Ali. Ali. Luar biasa, Gitu. luar biasa. Oke. Ibu matur nuwun sangat. Kula ingkang mriki. matur nuwun. Ya, silakan Salam Mas. suwun. Ibu. Matur Salam nuwun. satu jiwa. Salam satu jiwa. Ciao. Ciao ya, Sudah, ciao, sudah. ciao.